Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Anjar Ludianto dengan NIM 3525 10634 dari kelas IE 25C10, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan tema Time Study atau Land Balancing pada mata kuliah pengantar teknik industri. Adapun judul jurnal yang akan saya presentasikan berjudul Peningkatan Efisiensi Produksi dengan menggunakan metode Time Study dan Rank Positional Weight atau RPW. Jurnal ini ditulis oleh Musyakir Putra, Zulfan, Kamarullah, Miswarab, dan dipublikasikan pada Jurnal Mekanova volume 11 nomor 1 pada April 2025. Ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua metode dan tujuan penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pada abstraknya, di sini penulis sudah menjabarkan secara umum mengenai efisiensi lini produksi X35 di PT MK, yang mana pada lini produksi tersebut mengalami kendala, yaitu ketidakseimbangan beban kerja antara stasiun kerja yang menyebabkan rendahnya efisiensi produksi dan waktu siklus produksi yang tinggi, sehingga target harian pada lini produksi X35 di PT MK ini tidak tercapai. Dalam metode dan tujuan penelitian, di sini terbagi dalam 3 langkah, yaitu yang pertama identifikasi, yaitu dilakukan pengukuran waktu siklus aktual pada setiap aktivitas produksi. Dilanjutkan dengan analisis, yaitu menemukan titik hambat atau bottleneck pada lini produksi X35. Kemudian dilakukan optimasi, yaitu meningkatkan efisiensi menggunakan metode RPW. Dan dalam alur metodologi penelitian, di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah observasi, yaitu dilakukan wawancara kepada operator dan supervisor pada lini produksi. Kemudian dilanjutkan dengan time study, yaitu pengukuran via stopwatch untuk mengetahui siklus kerja secara aktual di area lini produksi. Dilanjutkan dengan analisis, yaitu perhitungan take time dan area terjadinya bottleneck. Dilanjutkan dengan redesign atau perancangan ulang melalui metode RPW, dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu uji kinerja setelah dilakukan implementasi dari perbaikan yang sudah dilakukan. Hasil dan pembahasan. Pada lini produksi X35 di PT MK ini ada 5 stasiun kerja, dan di sini peneliti sudah melakukan time study pada kelima stasiun kerja tersebut, dan didapatkan bahwa pada stasiun D ini memiliki waktu siklus tertinggi, yaitu 50 detik. Dan area ini adalah stasiun terjadinya titik kemacetan atau bottleneck yang berpotensi terjadi penumpukan barang dalam proses atau WIP yang berdampak pada ketidak tercapainya produksi harian yang ada di PT MK. Setelah dilakukan time study pada kelima stasiun kerja, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan take time dan waktu kerja efektif yang ada di PT MK adalah 480 menit atau setara dengan 28.800 detik, dengan target produksi hariannya adalah 600 unit. Sehingga didapatkan take time-nya adalah 28.800 dibagi dengan 600, ini mendapatkan angka sebesar 48 detik per unitnya. Sehingga aktivitas yang melebihi daripada take time ini harus menjadi fokus perbaikan. Dalam hal ini adalah stasiun D, yang mana
siklus kerjanya adalah 50 detik per unitnya. Setelah dilakukan time study dan perhitungan takt time pada lini produksi X35, langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun diagram presidensi. Diagram ini adalah menyajikan urutan logis pekerjaan dan menunjukkan hubungan ketergantungan antar elemen kerja. Penyusunan diagram ini penting karena beberapa aktivitas tidak bisa dilakukan sebelum aktivitas yang lain selesai. Dengan diagram presidensi terlihat urutan kerja yang wajib untuk dipatuhi, serta menghindari pengalokasian tugas secara acak yang dapat mengganggu alur produksi. Dan diagram presidensi untuk lini produksi X35 adalah seperti ini. Dan tadi kita ketahui bahwa terjadinya bottleneck itu ada di stasiun D, yang mana stasiun D ini adalah penggabungan hasil kerja dari stasiun B dan stasiun C dengan waktu siklus sebesar 50 detik per unitnya atau melebihi dari takt time yang sudah ditentukan. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai dengan metode RPW. Metode ini tidak hanya melihat durasi aktivitas saja, tapi juga mempertimbangkan pengaruh waktu dari aktivitas-aktivitas berikutnya. Dan seperti kita ketahui dari diagram presentasi tadi, pada stasiun A ini memiliki nilai EPW tertinggi karena setelah stasiun A itu ada stasiun B, C, D, dan E, yang mana dari total 4 stasiun ini mendapatkan waktu siklus sebesar 194 detik. Jadi aktivitas di stasiun A ini harus menjadi prioritas agar tidak terjadi hambatan yang terjadi di lini produksi. Kemudian diurutkan nilai RPW berdasarkan yang terbesar sampai terkecil untuk membantu menyusun strategi distribusi yang efektif, menghindari overload dan idle time yang ada di lini produksi. Setelah dilakukan perhitungan nilai RPW, langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencoba untuk melakukan distribusi stasiun kerja dari 5 stasiun menjadi 4 stasiun, yang mana pada stasiun ketiga ini adalah dilakukan penggabungan stasiun kerja antara stasiun C dan stasiun E. Dan pada stasiun kerja ini memiliki waktu siklus gabungan menjadi 67 detik. Dan kita ketahui sebelumnya bahwa takt time yang ada di lini produksi tersebut adalah 48 detik. Tentu waktu ini masih jauh dari takt time yang sudah ditentukan, sehingga masih berpotensi terjadinya hambatan yang ada di lini produksi. Sehingga peneliti mencoba untuk melakukan distribusi ulang, yaitu menggabungkan stasiun E ke stasiun A atau pada stasiun 1, dan didapatkan gabungan waktu siklusnya sebesar 61 detik. Meskipun waktu siklus ini masih jauh dari takt time yang sudah ditentukan, tetapi alokasi kerjanya menjadi lebih proporsional karena stasiun kerja yang ada di setelahnya itu tidak ada yang melebihi siklus kerjanya dari stasiun 1. Dan secara keseluruhan distribusi ini jauh lebih efektif daripada pengaturan sebelumnya. Berikutnya hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan distribusi ulang dengan menggunakan metode RPW, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan dengan 3 indikator utama, yaitu efisiensi lini produksi, keterlambatan keseimbangan, dan waktu menganggur atau idle time. Yang pertama dari sisi efisiensi lini produksi, efisiensi lini menunjukkan seberapa besar bagian waktu kerja yang benar-benar digunakan untuk aktivitas produktif dibandingkan dengan total waktu kerja yang tersedia. Semakin tinggi nilai efisiensi, maka semakin baik pemanfaatan waktu dan sumber daya dalam proses produksi. Sehingga untuk efisiensi ini didapatkan dengan total waktu kerja di seluruh stasiun kerja itu adalah 194 detik. Kemudian ada 4 stasiun kerja setelah dilakukan distribusi ulang tadi, dan takt time-nya adalah 48 detik. Dan untuk mendapatkan efisiensi ini
dilakukan perhitungan adalah membandingkan waktu kerja dengan jumlah stasiun dan take time-nya dikalikan dengan 100%. Di sini kita bisa dapatkan efisiensi lini produksinya adalah 101,04% atau waktu kerjanya lebih 2 detik dibandingkan dengan take time-nya. Sehingga nilai efisiensi dianggap maksimum pada angka 89,7%. Dan sebelum dilakukan LPW, efisiensi lininya adalah 65,5% dan sudah RPW menjadi 89,7% atau ada kenaikan nilai efisiensi sebesar 24,2%. Yang kedua, keterlambatan keseimbangan atau balance delay. Balance delay adalah ukuran dari ketidakseimbangan alokasi tugas antar stasiun kerja. Balance delay ini dihitung dengan melakukan perhitungan 100% dikurangi dengan efisiensi lini. Dan tadi kita ketahui bahwa efisiensi lininya menjadi 89,7%, sehingga balance delay-nya adalah 100 dikurangi 89,7% menjadi 10,3%. Dan data sebelum RPW, balance delay-nya sebesar 34,5%, sesudah dilakukan RPW menjadi 10,3%. Tentu penurunan balance delay setelah dilakukan RPW ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang ada di lini produksi tersebut menjadi lebih seimbang dan efisien. Yang ketiga, waktu menganggur atau idle time. Idle time merujuk pada waktu di mana operator atau stasiun kerja tidak melakukan aktivitas produktif karena menunggu pekerjaan dari stasiun sebelumnya atau karena kelebihan kapasitas waktu. Sebelum dilakukan RPW, idle time-nya sebesar 17,2 detik dan sesudah RPW sebesar 5,1 detik atau ada pengurangan idle time sebesar 70% dan tentu setelah dilakukan RPW ini menunjukkan bahwa operator bekerja dengan lebih efektif dan proses kerja yang ada di lini produksi tersebut menjadi lebih lancar. Berikutnya kesimpulan dari penelitian. Dari penelitian yang dilakukan di PT MK pada lini produksi X35 dengan menggunakan metode time study dan rank positional weight atau RPW, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, dengan time study ini bisa berhasil untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan beban kerja antar setiap stasiun kerja. Yang kedua, metode RPW terbukti efektif dalam menyusun stasiun kerja dan distribusi yang dihasilkan pada setiap stasiun kerja ini menjadi lebih merata dan sesuai dengan batas take time-nya. Yang ketiga, dengan metode RPW dapat secara efektif meningkatkan efisiensi lini, menurunkan balance delay serta mengurangi idle time secara signifikan. Yang keempat, pendekatan ilmiah dalam teknik industri dapat meningkatkan efisiensi untuk mendorong produktivitas dan mengurangi pemborosan pada lini produksi di PT MK. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ulangi kembali kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Metode time study dan rank positional weight atau RPW terbukti efektif menurunkan idle time hingga 70%. Dan meningkatkan pemanfaatan waktu kerja secara signifikan di PT MK. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.